Polisi telah menetapkan pengusaha Sulawesi Selatan Anar Salahuddin Sampetoding sebagai tersangka kasus uang palsu produksi kampus UIN Alauddin Makassar pada Sabtu, 28/12. Namun, baru saja ditetapkan jadi tersangka, Anar dilaporkan harus dilarikan ke rumah sakit. Dikabarkan Anar mengalami syok dan juga sakit seusai ditetapkan jadi tersangka. Kapolres Goa AKBP Reonald Simanjuntak memastikan pembantaran Anar mendapat pengawalan ketat dari 4 anggota kepolisian. Terkait durasi perawatan tersangka di rumah sakit, Kapolres menyebut hal tersebut tergantung penyidik. Adapun Anar memiliki riwayat sakit jantung dan prostat. Menurut Kapolres, kondisi kesehatan Anar menurun seusai menjalani pemeriksaan intensif selama 48 jam di Polres Goa. Diduga penyakitnya kambuh karena proses pemeriksaan yang berlangsung maraton ditambah tekanan emosional akibat status hukumnya. Sebelumnya, Anar lebih dulu menjalani pemeriksaan oleh penyidik Satreskrim Polres Goa sejak Kamis, 26/12, malam. Anar diperiksa hingga Jumat, 25/12, pukul 4 waktu Indonesia Barat. Kemudian pemeriksaan dihentikan sementara dan Anar ditahan di Polres Goa. Ia diketahui jadi tersangka ke-18 dalam kasus produksi uang palsu di UIN Makassar. Kapolres Goa, AKBP Reonald Simanjuntak memastikan tersangka kasus sindikat uang palsu, Anar Salahuddin Sampetoding, AS, mendapatkan pengawalan ketat selama menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Jalan Mapaodang, Makassar, Sabtu, tanggal 28 Desember tahun 2024, malam. Reonald menjelaskan pengamanan dilakukan selama 24 jam oleh 4 anggota kepolisian. Sementara 2 anggota keluarga tersangka turut mendampingi untuk membantu proses perawatan. Yang pasti, AS dikawal ketat oleh anggota 24 jam, dan ada keluarganya yang melekat di rumah sakit. Anggota bertugas mengamankan, sedangkan untuk menjaga langsung dalam hal perawatan, ujarnya. Terkait durasi perawatan tersangka di rumah sakit, dia mengaku hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan tim medis yang menangani. Batas waktu perawatan tergantung dokter dan kondisinya. Penyakitnya sendiri dia memiliki riwayat penyakit jantung dan prostat. Jadi, kami menyerahkan sepenuhnya pada dokter, ucap dia. Ia menegaskan bahwa komunikasi tersangka dibatasi untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Namun, pihaknya optimis AS akan kooperatif dalam proses hukum. Untuk saat ini, kami belum ada kekhawatiran terkait barang bukti, karena penyidik yakin bukti yang ada sudah lengkap. Yang bersangkutan juga datang memberikan keterangan, jadi kami yakin dia akan kooperatif, tambahnya. Anar mengatakan dirinya syok dan drop usai ditetapkan tersangka dan akan dilakukan penahanan per hari ini. Sebelumnya, penyakit Anar kambuh setelah mengetahui dirinya terlibat sindikat uang palsu. Hal itu menjadi alasan Anar tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pertama pada Senin lalu. Pada Kamis, tanggal 26 Desember tahun 2024, sekira pukul 19 waktu Indonesia Tengah, Anar pun memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Satreskrim Polres Goa.